Yang saya hormati Bapak Sony Kerap, Ketua Dewan Juri dan juga Menteri Lingkungan Hidup periode 1999-2001. Yang saya hormati Bapak Kemal Gani, Pimpinan Editor Grup SWA. Yang saya hormati Bapak Ito Warsito, dan juga tidak lupa rekan-rekan saya dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, Pak Nur Rahman dan tim. Yang saya hormati juga Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Pak Ito, dan juga Direksi Bursa Efek Indonesia lainnya. Yang juga saya hormati Pak Ismit Hadad, Ketua Pembina Yayasan Kerhati, Pimpinan Perusahaan Pemenang Indonesia Green Companies, juga Pimpinan Perusahaan Sri Kahati Index. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama tentu saya ingin mengajak kita semua mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama di sini dalam rangka acara penganugerahan Green Company Achievement 2014 dan juga Sri Kahati Awards. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan juga tentu penghargaan yang tinggi kepada Yayasan Kerhati dan juga Grup SWA tentang ataupun atas inisiatif untuk mengadakan acara ini. Bapak Ibu sekalian, acara ini tentu penting sekali, terutama saya juga akan melihat dari dua sisi, baik dari sisi Green Companies Achievement, kemudian juga dari sisi Sri Kahati. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Sembiring juga menyampaikan bahwa sudah ada peluncuran indeks Sri Kahati, yaitu bekerjasama antara Yayasan Kahati, Keanekaragaman Hayati Indonesia dengan Bursa Efek Indonesia. Bapak Ibu sekalian, memang betul sejak bulan Juni tahun 2009 indeks Sri Kahati sudah diluncurkan. Indeks Sri Kahati pada dasarnya adalah Sustainable and Responsible Investment Index yang pada dasarnya mengumpulkan 25 perusahaan atau emiten yang masuk di dalam pembentukan indeks tersebut. Tentu Yayasan Kahati punya alasan kenapa 25. Nanti mungkin kita tanya Pak Sembiring kenapa 25, kenapa bukan 30 misalnya seperti itu. Tetapi pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, yang menarik dan tentu menurut saya sangat penting adalah kriteria bagi perusahaan yang masuk sebagai pembentuk indeks Sri Kahati. Jadi perusahaan tersebut tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan finansialnya, tetapi yang tidak kalah penting dan sangat-sangat berpengaruh bagi kehidupan kita, baik secara nasional maupun secara internasional atau global, adalah bahwa perusahaan tersebut harus peduli terhadap lingkungan. Kemudian perusahaan tersebut juga harus melibatkan masyarakat di sekitarnya. Dan juga kriteria lain adalah bahwa perusahaan tersebut harus menjalankan good corporate governance. Dan ini sudah sangat mengglobal. Good corporate governance harus dilakukan atau dijalankan oleh semua perusahaan yang bergerak di bidang apapun di Indonesia dan juga di internasional. Kemudian juga perusahaan tersebut harus menghargai hak asasi manusia, kemudian juga harus memperhatikan SDM dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian terhadap kriteria yang disyaratkan di dalam perusahaan yang menjadi pembentuk indeks Sri Kahati ini, maka perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu tentu bagi emiten yang pada malam hari ini nanti akan mendapatkan Sri Kahati Awards, mereka adalah perusahaan luar biasa dan juga perusahaan yang sangat-sangat peduli kepada lingkungan dan juga perusahaan yang saya yakin akan berkembang di kemudian hari.
Bapak Ibu sekalian, kemudian kalau kita lihat apakah karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang menjadi pembentuk indeks sedekah hati ini, apakah kemudian menjadi beban bagi mereka? Karena tidak hanya melihat keuntungan secara finansial, mereka harus memenuhi beberapa kriteria lain. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah apakah ini menjadi beban sehingga kemudian kinerjanya menjadi turun secara keuangan, atau yang di pasar modal diidentifikasi dengan harga sahamnya. Apakah harga sahamnya turun? Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari data, ternyata indeks harga saham gabungan yang merupakan representasi dari kumulatif indeks harga saham yang ada di seluruh emiten yang ada di pasar modal Indonesia, dibandingkan dengan pertumbuhan indeks Sri Kehati, ternyata kita lihat bahwa indeks harga saham gabungan dari awal tahun ini sampai dengan Desember ini, pertumbuhan IHSG adalah sebesar 20,92%. Berarti bahwa secara akumulatif perusahaan-perusahaan yang ada di dalam indeks harga saham gabungan, di mana itu merupakan keseluruhan emiten yang ada di pasar modal Indonesia, tumbuh harga sahamnya secara rata-rata sekitar 20,92%. Kalau kita lihat indeks Sri Kehati dari awal tahun sampai dengan Desember ini, pertumbuhannya adalah sebesar 26,72%. Jadi lebih tinggi dari pertumbuhan indeks harga saham gabungan. Jadi ini artinya apa? Ini artinya bahwa ternyata publik atau investor meminati saham-saham yang ada di dalam indeks Sri Kehati ini. Dan bisa kita pahami dan bisa kita sadari bahwa tadi Pak Sembiring juga menyampaikan, dengan menjadi perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, perusahaan yang menjalankan good governance dengan sungguh-sungguh, kemudian juga memperhatikan kepentingan sumber daya manusia yang ada, perusahaan itu menjadi lebih berkembang. Perusahaan itu menjadi lebih baik, dan mungkin yang tidak kalah penting, perusahaan itu didukung oleh lingkungannya. Sehingga perusahaan itu bisa berusaha dengan tenang, tidak takut di demo, tidak takut kemudian ada demo dari karyawan, demo dari lingkungan, dan lain-lain. Karena salah satu unsur juga bahwa melibatkan masyarakat sekitar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya sebagai Dewan Komisioner di Otoritas Jasa Keuangan yang memang mempunyai tugas mengawasi pasar modal, tentu sangat menghargai dan berterima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang sudah masuk dan bisa dikategorikan dalam pembentuk indeks Sri Kehati ini. Bapak Ibu sekalian, tentu nanti kita akan melihat siapa pemenangnya, dan saya yakin pertumbuhan dari perusahaan tersebut sangat tinggi dan sangat baik. Satu sisi lain lagi saya ingin mengadres tentang Green Companies Achievement 2014 ini. Tadi saya diinformasikan baik dari Pak Kemal, dari Pak Sembiring, bahwa ada perusahaan-perusahaan yang belum menjadi perusahaan TBK, belum listing di bursa, tetapi kemudian perusahaan ini juga sudah dengan baik mengikuti atau menjalankan sustainable dan responsible investment. Tentu kami dari OJK sangat berharap bahwa perusahaan-perusahaan ini bisa masuk ke pasar modal. Bapak Ibu sekalian, tentu di era persaingan ke depan, kita dalam waktu dekat akan mengikuti apa yang disebut Asian Economic Community, di mana kemudian persaingan antar negara dalam tingkat negara dan lebih mikronya adalah persaingan antar perusahaan, tentu akan menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, dalam menghadapi persaingan, kita harus bisa kompetitif. Untuk menjadi kompetitif, tentu permodalan merupakan salah satu unsur utama. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam Green Companies ini, kami sangat welcome Bapak Ibu melakukan fundraising atau pengumpulan dana atau pencarian dana melalui pasar modal. Saya yakin dengan nanti kami melihat list dari nama-nama yang
sudah masuk kategori green companies ini, apalagi yang mempunyai achievement tersendiri di 2014, tentu nanti kami di OJK akan memberikan prioritas utama bagi perusahaan-perusahaan ini untuk bisa masuk ke pasar modal. Tentu hal ini tidak hanya membantu perusahaan untuk berkembang lebih baik, terutama perusahaan yang mengutamakan prinsip green companies, tetapi juga ini adalah sinergi antara sektor real yang bisa dibantu pendanaannya melalui pasar modal, juga di sisi lain membantu perkembangan pasar modal Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sedikit ilustrasi. Di pasar modal Indonesia saat ini jumlah emiten yang ada sekitar 501 emiten yang listed di pasar modal Indonesia. Kembali lagi di era persaingan, kita melihat listed companies yang ada di Singapura sudah 776 perusahaan, di Malaysia sudah 900 lebih. Oleh karena itu, kalau kemudian dalam 2015 di mana era Asian Economic Community mulai diterapkan di akhir Desember 2015, maka tentu mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mampu bersaing dengan meningkatkan kapasitas ataupun kinerja dan juga size dari companies yang ada di Indonesia. Oleh karena itu tadi saya sampaikan adanya perusahaan Bapak Ibu masuk ke pasar modal, di samping membantu perusahaan Bapak Ibu untuk berkembang, mendapatkan modal, kemudian dengan adanya prinsip good corporate governance dan juga responsible investment, maka kami yakin perusahaan itu akan berkembang lebih baik. Nah, tentu ini akan juga membantu perkembangan pasar modal Indonesia, di mana pada dasarnya pasar modal Indonesia merupakan bagian dari ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Dengan berkembangnya pasar modal Indonesia, dengan berkembangnya perusahaan Bapak dan Ibu, maka kita harapkan perekonomian Indonesia juga berkembang lebih baik dan kemudian kita bisa memenangkan persaingan di era Asian Economic Community. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.